Anda para pelanggan film hingga game bersiaplah untuk dikenakan pajak tambahan nilai atau PPN sebesar 10% pada semua perusahaan over the top OTT seperti Netflix, Spotify hingga Zoom yang berbisnis di Indonesia. Namun ada perkembangan terbaru nih yang datang dari negeri Paman Sam. Rupanya rencana pemerintah ini mendapat reaksi cukup serius dari pemerintah Amerika Serikat di mana sebagian besar perusahaan digital OTT itu berasal. Seperti apa reaksi pemerintahan Trump? Apa alasan pemerintah Indonesia memungut PPN untuk transaksi elektronik akan kita bahas bersama dalam Trump BT RI pajaki Netflix dan kawan-kawan. Oke, kita lihat alasan utamanya ya. Level playing field. Sejatinya penarikan PPN terhadap perusahaan digital ini dimaksudkan agar terciptanya keadilan, kesetaraan atau yang disebut level playing field bagi perusahaan yang ada di dalam negeri yang tercatat sebagai subjek pajak dan telah taat membayar pajak selama ini. Nah, jika pemain lokal mengenakan PPN atas penjualan barang dan jasa mereka, maka perusahaan di luar negeri yang berbisnis di Indonesia juga harus sama juga dong treatmentnya ya kan? Termasuk keadilan atau kesetaraan juga bagi transaksi jual beli online dengan yang offline. Jadi sebenarnya sudah sejak 2019 yang lalu direncanakan oleh pemerintah, tetapi di tahun 2020 ini mendapatkan urgensinya ya. Urgensinya semakin kuat, terutama setelah melihat kondisi keuangan negara yang tengah berjibaku mengatasi pandemi virus corona saat ini. Sementara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik melonjak. Nah, kita lihat pada April 2020 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alasan pemerintah memajaki perusahaan digital adalah untuk menjaga basis pajak. Kata kuncinya ya, basis pajak. Kita lihat pernyataan Sri Mulyani. Saya tahu dalam situasi ini banyak digunakan streaming dan kita lihat banyak transaksi digital sehingga perlu aturan untuk mampu memungut pajak PPN ya di sini untuk jasa platform luar negeri. Subyek pajak seperti Netflix dan Zoom tidak ada present di Indonesia tetapi dipakai semua orang. Ini bisa jadi subyek pajak luar negeri kita. Subyek pajak luar negeri ini kata kuncinya ya. Niatan pemerintah ini diterminkan atau dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 atau yang lebih kita kenal sebagai Undang-Undang Penanganan COVID-19. Nah, dalam undang-undang ini salah satunya diatur bahwa pemerintah bisa menarik pajak dari barang digital yang berasal dari luar negeri dan dijual di Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan turunannya PMK nomor 48 tahun 2020 yang mengatur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas produk digital oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik PMSE termasuk yang berasal dari luar negeri. Sebagai konsekuensinya kita yang membeli barang dan jasa di e-commerce termasuk juga berlangganan konten digital nih misalnya seperti Netflix dan Spotify ini harus siap-siap membayar PPN 10%. Nah, tadi kita berbicara soal urgensinya dan juga dikatakan ini pemerintah tengah berupaya untuk memperluas basis pajak. Ini penting sebab pada saat ini kita tahu ini bisa membantu pemerintah yang tengah membutuhkan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional yang dihantam corona. Kita lihat terakhir ini adalah pemaparan dari Kementerian Keuangan pada 3 Juni kemarin terkait revisi APBN 2020. Nah, pemerintah ini memperbesar anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional demi mengatasi dampak pandemi virus corona yaitu sebagai berikut kita bisa lihat di sini. Penanganan corona ini yang terkait dengan kesehatannya ya. Ini 87,55 triliun rupiah jaring pengaman sosial ini untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi yang paling besar 203,9 triliun rupiah untuk membantu UMKM agar bisa survive, bisa tidak kolaps. Ada 123,46 triliun rupiah untuk membantu para pelaku usaha lewat insentif pajak ada 120,61 triliun rupiah. Dana talangan untuk perusahaan plat merah 44,57 triliun rupiah. Dukungan sektoral kemudian juga untuk kementerian dan lembaga serta ditransfer ke pemerintah daerah ini untuk membantu juga mengatasi dampak pandemi corona 97,11 triliun rupiah. Jadi totalnya ini 677,2 triliun rupiah. Ini jumlah yang tidak sedikit dan angka ini meningkat dari perhitungan awal pemerintah yaitu 641,17 triliun rupiah. Nah,
Oleh karena itulah mau tidak mau karena pemerintah membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi nasional, defisit anggaran pun melebar. Seperti apa kita lihat di sini ya. Jadi tadinya defisit yang dihitung pemerintah 852,9 triliun rupiah melebar menjadi 1.039,2 triliun rupiah. Jadi terhadap PDB tadinya defisit 5,07% menjadi 6,34%. Nah, niat pemerintah untuk memperluas basis pajak ini sayangnya mendapat cobaan ya. Rencana pemerintah kita untuk menarik pajak terhadap perusahaan digital ini mengundang reaksi dari pemerintah Amerika Serikat. Kita lihat berikut adalah pernyataan dari Robert Lighthizer, perwakilan dagang Amerika Serikat. Ia menyebut sebagai berikut, Presiden Trump khawatir banyak mitra dagang kami mengadopsi skema pajak yang dirancang untuk menargetkan perusahaan kami secara tidak adil. Kami siap untuk mengambil semua tindakan untuk membela bisnis dan kepentingan kami dari diskriminasi semacam itu. Nah, Robert Lighthizer juga mengatakan penyelidikan atau investigasi saat ini sedang dilakukan atas pajak digital yang akan diberlakukan di sejumlah negara. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, di Austria, Brasil, Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turki, Inggris, dan tentu saja tidak ketinggalan Indonesia. Nah, USTR atau perwakilan dagang Amerika Serikat ini mengaku telah mengirimkan agen untuk berbicara dengan masing-masing pemerintah ini, dan dari situ Amerika Serikat akan memutuskan apakah perlakuan negara-negara yang akan memajaki perusahaan digital itu menyakiti Amerika Serikat atau cukup masuk akal sebenarnya. Nah, lalu apa sih pemerintah kita reaksinya seperti apa nih? Sayangnya ya Sri Mulyani kemarin 3 Juni 2020 masih enggan buka mulut mengomentari permasalahan ini. Dia mengatakan pajak digital saya nggak mau jawab dulu, nanti yang jadi headline malah pajak digital. Ternyata ya tetap menjadi headline juga, meskipun juga anggaran pemulihan ekonomi nasional juga menjadi headline juga ya. Kita tunggu tanggapan pemerintah Indonesia seperti apa, update terus di CNBC Indonesia. Tapi perlu sekali lagi diingat bahwa Indonesia ini baru akan menarik pajak pertambahan nilai PPN 10% loh terhadap Netflix dan kawan-kawan. Ini merupakan PPN yang sebenarnya dibebankan kepada konsumen. Netflix dan kawan-kawan di sini hanya bertindak sebagai kolektor dan menyetorkannya kepada Dirjen Pajak. Adapun PPh terhadap Netflix dan kawan-kawan ini masih belum diterapkan sebenarnya. Namun baru begini saja ya, pemerintahan Trump sudah bereaksi.